Korupsi bansos pandemi COVID-19 menuai kecaman publik. Bagaimana tidak, paket bansos untuk rakyat yang tengah susah di kala pandemi menjadi bancakan korupsi. Presiden Joko Widodo bahkan jauh-jauh hari mengatakan sudah mengingatkan untuk menggigit dengan keras siapapun yang berniat untuk korupsi. Bahkan tak hanya itu, wacana hukuman mati pun mengemuka untuk para tersangka. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi pagi untuk Anda. Kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan Bapak Ibu digigit dengan keras. Gigit dengan keras. Itulah wanti-wanti Presiden Jokowi terhadap siapapun yang berniat korupsi dana bansos pandemi COVID-19 saat melakukan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 15 Juni lalu. Ironisnya, wanti-wanti Presiden justru tak didengar oleh anak buahnya sendiri, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara. Kontan perilaku korup ini pun menuai kecaman keras dari masyarakat, mengingat kasusnya terkait paket bantuan sosial pandemi. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan, untuk setiap paket bansos senilai Rp300.000, Mensos Juliari dan anak buahnya diduga menerima fee sebesar Rp10.000. Sementara Kementerian Sosial sendiri menyalurkan bansos berupa paket sembako senilai Rp5,9 triliun dan terdapat 272 kontrak bansos yang didistribusikan 2 tahap. Pada pasang paket bansos sembako, periode pertama diduga diterima P, kurang lebih sebesar 12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh NJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Wacana menghukum mati para tersangka pun mengemuka di tengah kemarahan masyarakat. Ya harusnya konsisten aja, kan di awal udah bilang katanya kalau korupsi di dana bantuan dihukum mati, ya udah. Kalau yang aturnya kayak gitu ya harusnya kayak gitu aja sih. Setuju. Setuju dong. Yang dipakai kan dananya buat masyarakat yang kena dampak COVID. Jadi harus diusut dan harus dihukum berat. Hukum berat saya setuju, tapi hukum mati, aduh, hak asasi lagi sih Mbak. Kalau saya sih lebih baik dia ganti rugi seperti harta yang ada pada dirinya itu diambil gitu. Kalau hukum mati saya kayak nggak sampai ke situ sih. Sementara itu, LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) hukuman mati tidak serta-merta berlaku kepada tersangka korupsi paket bansos karena kasus yang menjerat Mensos Juliari dan tersangka lainnya tidak secara langsung melakukan korupsi anggaran negara bansos, melainkan menerima suap. Kalau kita membaca Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khusus untuk korupsi dana bencana alam, dana bencana sosial atau keadaan tertentu itu, ada pasal 2 ayat 2 yang memang memungkinkan untuk seseorang dikenakan pidana mati. Akan tetapi kasus yang melibatkan Menteri Sosial ini belum masuk ke kasus yang terkait dengan kerugian keuangan negara, tetapi masih kasus tindak pidana suap yang hukumannya pun sebenarnya cukup tinggi sampai pada 20 tahun penjara. Masyarakat kini berharap kasus Mensos Juliari menjadi pelajaran bagi pejabat publik lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih pada saat ini sudah 2 Menteri Kabinet Jokowi di periode kedua yang terjerat kasus korupsi. Tim Liputan Transmedia.